ونوعنا كما نبذل الصالح إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan segala limpahan karunia, taufik hidayah inayahnya dan berbagai nikmat yang diberikan kepada kita, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali di pagi yang mulia, di tempat yang mulia dan dalam keadaan yang mudah-mudahan mulia pula. Dan mudah-mudahan perkumpulan kita ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita di dalam surga bersama Rasulullah, bersama para anbiya yang lain dan para aulia serta orang-orang saleh lainnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula salawat salam selalu tercurah terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sama-sama kita memperbaharui niat i'tikaf di dalam masjid ini dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat karena Allah Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba di kota Madinah, orang-orang Ansar, kaum Ansar berebut untuk menjadi tempat singgahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka siap habis-habisan mengeluarkan harta mereka, mengeluarkan kemampuan mereka untuk mendapatkan tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menerima secara langsung dan Nabi pun tidak menolak. Tapi ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika unta beliau ditarik, khallu sabilah, biarkan dia berjalan, fa innaha ma'murah, ini unta sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya unta itu melewati satu tempat singgah. Lalu unta tersebut berjalan kembali dan tidak lama kembali ke tempat yang asal dan akhirnya unta itu berlukuk. Nah, sampai di tempat itu, itulah tempat yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibikin Masjid Nabawi. Nang minggu kemarin sudah diberi dikisahkan bahwa itu dana pembangunan Masjid Nabawi itu tanahnya daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah untanya di tempat tersebut, ada seorang sahabat yang cerdas, walaupun tidak memiliki kekayaan sebagaimana orang yang lain, tapi cerdas melihat unta Rasulullah itu berhenti di dekat rumahnya, walaupun tidak persis di hadapan rumah. Akhirnya oleh beliau diangkatlah
dibawalah barang-barang Rasulullah ke tempatnya, ke dalam rumah beliau. Itulah sahabat yang dikenal dengan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan beliaulah akhirnya menjadi tempat singgah. Rumah beliaulah yang pertama-tama disinggahi, didiami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berada di Madinah pertama kali Nabi datang. Nah, jadi begana di situ. Nabi bertahan berdiam sebelum beliau membangun rumah untuk beliau di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Abu Ayyub Al-Ansari untuk tinggal di bagian atas rumahnya. Kebetulan rumah Abu Ayyub ini bertingkat 2. Bertingkat, tapi lain bertingkat nang harat lain. Wahai Rasulullah, pian di atas, biar haulun lawan bini di bawah, karena adabnya, ketawaaduannya Abu Ayyub Al-Ansari. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak, jar Nabi, jangan, biarlah aku di bawah, ikam suami laki bini di atas. Kenapa? Karena jar Rasulullah, aku baru tiba ke tempat ini. Aku baru tiba ke tempat ini. Amunnya orang datang keluar masuk caluk mulang, ya kita ke rumah ini mencari aku. Kalau engkau di bawah, otomatis kayaknya tak ganggu ikam lawan bini. Tapi kalau ikam di atas, kok ada tak ganggu. Nah, aku ada tak ganggu. Dan engkau pun kada tak ganggu. Orang datang bailang lawan aku jadi Nabi, kada pajangan tak ganggu. Akhirnya Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya maha kuni napa nang disuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau tinggal di atas. Beliau tinggal di atas dan Rasulullah itu di bawah. 7 bulan lamanya Rasulullah bagana di bawah itu. Nah, ketika itu ujar sahabat Abdullah bin Salam, orang-orang kota Madinah ini berbondong-bondong, banyak yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melihat nang mana Rasulullah. Karena sebelumnya itu orang banyak saat menyambut Rasulullah, ribuan orang yang menyambut Rasulullah, sebagian ada melihat hanya dari jauh, hendak melihat peparak, datang ke tempat tersebut. Rasulullah tidak hanya diam. Akhirnya ujar para perawi hadis, pertama kali yang disebutkan Rasulullah ketika beliau sampai di kota Madinah, sudah berdiam di tempatnya Abu Ayyub Al-Ansari, beliau berkata sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Muhammad bin Adawi Al-Maliki, fakana awwalu kalimatin sumi'at minhu alaihi salatu wasalam, adalah awal kalimat yang didengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikenal saat pertama kali Nabi tiba di kota Madinah. Ujar beliau, afshus salam, tebarkan salam. Nabi berwasiat kepada orang-orang yang ada di kota Madinah untuk menyebarkan salam. Dan banyak hadis yang menunjukkan bahwa Rasul itu sangat menganjurkan menebarkan salam ini. Namun salam kita orang Islam itu jelas berbeda lawan salam orang umum. Nah, kada ada istilah selamat pagi, kada ada istilah selamat siang, selamat sore, selamat malam. Orang Islam itu sebutannya salam dengan ucapan assalamualaikum. Dan assalamualaikum ini mencakup adanya pagi aja, ada hanya siangnya. Nah, seharian semalaman dunia akhirat itu adalah didapat dengan ucapan assalamualaikum. Karena assalamualaikum itu kan artinya semoga keselamatan, kesejahteraan atas kalian. Nah, atas kalian. Dan di dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang di dalam satu hari dia mengucapkan salam
lalu disahuti oleh 20 orang, maka hari itu diampuni dosanya. Hari itu diampuni dosanya. Masuk kita ke rumah, assalamualaikum, kebetulan di rumah ada orang berdua, menjawab berdua, waalaikumsalam, berdua sudah. Amun sampai sehari orang 20 nang menyahut salam kita, untung kita nang menyahut salam dapat pahala dan menjadi sebab kita bisa diampuni oleh Allah. Kita diampuni dengan berkat kita sering mengucap salam ini. Nah makanya dimanapun kita bertemu dengan saudara-saudara kita orang-orang beriman, apakah itu orang tua, apakah itu kekanakan, apakah itu misalnya orang yang berjalan kaki, maka kita disuruh untuk mengucapkan salam. Nah kada boleh salam itu bilanya harap berduaan aja, laki bini, lakian binian. Nah itu hanya dilarang. Kenapa? Karena fitnah yang timbul di situ itu lebih besar dibandingkan manfaat yang ada. Ibu tamu misalnya lakian non binian assalamualaikum, bahaya nah macam ini. Nah ini bisa terjadi bagian daripada awal atau mendekati perzinahan. Kan disebutkan oleh ulama kaidah nangarannya ma'amalakan apa dalam Quran disebutkan la taqrabuz zina, jangan dekati perzinahan. Kayak apa jangan mendekati? Nah nangaran mendekati itu nang jangan sampai digawi itu adalah pertama nazrah, memandang, melihat orang lakian melihat binian, melihat baistilah kalau tali hati lain kisah. Tali hati itu kada mau berendam sekilas je bepaling sudah. Kalau nya melihat sekilas tapi membulikinya mana HP itu memandang, menciniki gitu. Nah itu kada boleh. Kenapa? Gara-gara orang tuh memandang bahimat kepada orang lain. Si laki-laki memandang kepada perempuan bukan mahramnya bahimat, ini lalu bisa timbul ada syahwat. Bisa timbul ada syahwat. Apakah mesti orang bungas saja nang dilihati bisa bersyahwat tuh? Ada tentu. Mau aja nang ada bungas. Mau juga nang kada bungas. Kada usah jauh-jauh. Di Indonesia ini terkenal banyak orang gila tuh nang betianan. Banyak tuh orang gila nang belepas tuh timbul betianan. Belaki kah? Ada belaki. Tapi kenapa nya betianan? Ada nang memperkosainya. Bungas ke orang gila tuh. Mun bungas juga tetap egorisaan jadinya. Nah ini bahayanya memandang itu. Bila sudahnya memandang lalu kayaknya ada pabetisamun mau baku kurihingan. Bila sudah bakal baku kurihingan ya nang mau terucap salam. Nah salam seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan mahramnya berduaan aja, nah itu dilarang. Nah beda halnya kalau itu jemaah binian tapi banyak lakian surangan ja, nah itu boleh disuruh diucapkan salam sana. Pengajian misal guru kebetulan jemaah binian orang ucapkan salam deh bapak, atau ada jemaah perempuan duduk di satu tempat, nah si laki-laki datang assalamualaikum pun kada jadi masalah. Tapi kalau sebaliknya jangan. Mun binian saikung hajib lakian banyak, apakah binian memberi salam kepada lakian yang banyak? Ada usah baik berdiam aja. Nah baik berdiam aja karena disambut orang kaki gilan. Nah itu fitnahnya lebih besar. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah jadi menebarkan salam itu disuruh, diperintah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bila orang mau ucap salam tuh kita sebuting kita ni kadahara, atau kita mau ucap salam assalamualaikum berjalan kita di jalan, kebetulan jalan tuh andaknya sebelah kanan kiri hutan, ada orang di pinggir jalan ini membawa parang. Nah itu setengah-setengah gair nih. Tapi bila kita ucap salam assalamualaikum menyahut sidin waalaikumsalam, damai hati detok ada pacangan hara lagi. Apalagi sidin nang berdahulu mau ucapkan salam assalamualaikum jadi makinnya kita tenang. Tapi amun kita baru ucap salam kada, melihat orang tadi mengikuti senjata tajam walaupun bulik di hutan bakumpang kada pulang parangnya asa gair-gair juga tuh. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi mengucapkan salam ini disuruh.
Nah, disuruh. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am, beri makan makanan kepada orang lain. Nah, di antara ibadah yang paling besar di dalam Islam pahalanya itu adalah it'amut ta'am, memberi makan orang lain. Bahkan di dalam satu hadis disebutkan yang maknanya malaikat itu bahiri kepada manusia tentang dua perkara. Malaikat tuh hiri bener wan manusia nih, dua perkara. Yang pertama itu adalah aninul usad, tangisan orang yang ahli maksiat. Kenapa malaikat bahiri? Karena dua perkara ini pahalanya genal benar. Malaikat Allah adalah orang-orang yang taat seumuran, kada ada maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka memperbuat apa yang disuruh oleh Allah dan mereka tidak pernah maksiat. Kada suah, kada maasi napa ujar Allah Ta'ala, maka itu digawi pahala badataan. Nah, namun mereka sangat ingin dua perkara nang pahalanya sangat besar yang mereka ketahui. Cuman kita mereka kada tahu siapa genalnya pahala itu. Lalu terkadang kita menganggap itu santai aja ditinggalkan. Padahal itu besar pahalanya, malaikat pun ingin menggawi. Yang pertama adalah aninul usad, tangisan orang-orang yang ahli maksiat yang menyesali kemaksiatannya. Menangis saat ingat kemaksiatan, maka di saat itu dosanya berjatuhan, dosanya berguguran, besar harapan diampuni oleh Allah, tanda bahwa dia menyesali perbuatan maksiatnya. Nah, itu menangis. Yang menangis ini ada juga hukum-hukumnya. Menangis itu ada nang pahala ganal. Iya tadi aninul usad, menangisnya orang nang ahli maksiat karena ingat dosanya. Ada juga menangis itu nang kada ada gunanya, walaupun kada berdosa juga. Macam apa? Menangis di hadapan orang banyak. Hai persyaratan ada mendengar guru kah ceramah, titik banyu mata cuman pas seorang tarang begena kalihatan di hadapan orang, menangis di hadapan orang banyak. Ini menangis nilai pahalanya dada, nilai dosa pun nggak ada. Nilai dosa pun kada ada. Kenapa kada nilai pahala? Maka seorang jadi ingat akhirat waktu menangis tadi, karena menangisnya di hadapan orang. Di hadapan orang ini jadi ulama rawan bahayanya tuh sebuting. Bila menangis di hadapan orang, apalagi haratan membahas akhirat, dikhawatirkan kalau jatuh ria. Jatuh ria. Dan terkadang menangis di hadapan orang ini mudah, lalu nilainya kada besar. Nang besar kapan? Nah, iya saat kita sendiri ingat maksiat, kita menyesal, menangis, itu ganal pahalanya. Ingat akhirat, seorang pajangan menuju akhirat, amun banyak nang dibawa ni maksiat, pajangan sakit di akhirat, takutan, menangis, itu pun sangat besar pahalanya. Ada juga menangis tuh menangis nang berdosa. Nang mana menangis nang berdosa? Menangis karena keluputan maksiat, hendak manggawi maksiat pas kada jadi, kada kawa. Napakah tujuannya? Hendak mengambil ampun orang kah? Hendak mengapakah? Gagal, timbul menangis. Ini menyesal karena kada kawa manggawi maksiat, ini berdosa. Begitu pula menangis dudustaan. Menangis dudustaan ini kada boleh juga dilarang. Kayak apa menangis dudustaan? Lihati artis di TV itu, inya syuting, inya menangis, bujurlah menangisnya, diulah-ulah dudustaan, saya kira kawa menangis. Kisahnya aja kisah nang ada bujur, diulah-ulah saya kira menangis, itu menangisnya kada boleh. Nah, menangisnya itu dilarang. Apalagi dijadikan untuk mengambil upah. Artis itu kan mengambil upah nangis tuh. Nah, itu kada boleh, duitnya pun nang terbit dari sebab maksiat jadi haram hukumnya. Haram hukumnya. Nah, begitu juga dikiaskan oleh ulama menangis karena meratap. Menangis karena meratapi kesedihan. Ada yang meninggal. Ada yang meninggal. Niyahah bahasanya. Orang yang meninggal itu jangan ditangisi bahimat. Boleh menangis sekedar rahmat. Tapi kalau meratapi,
Macam apa meratapi? Kita melihat di TV itu kalau orang ada Islam, ada nama meninggal, dibuat ke dalam pati, bejujas harajin dalam pati itu, betutup atasnya kain tarang, dihiga di pati ini bepiruhut, nah berapa ikung menangis jingkar, ini nang kada boleh, ini nang kada boleh. Kalau menangis melihat misalnya kebetulan meninggal ini seorang laki-laki besi anak yatim pajan anaknya, kasihan, titik banyu mata itu kada jadi masalah. Tapi kalau sambat kuciak macam kayak orang nang kada Islam itu nang dilarang, itu dosanya besar, dosanya besar. Nah makanya oleh para ulama binian itu tidak dianjurkan bahkan dilarang untuk mengantar jenazah ke kubur. Kenapa alasannya? Saya kira menahannya daripada niyahah, meratapi kesedihan tadi. Karena banyak binian tuh nang bilas dibawa ke kubur, iya orang menalkin dibuncuk sidin menangis, tapi beberapa orang tuntung menalakin belukup di atas kuburan, jingkar nangis, ini nang ada boleh, ini nang ada boleh. Siapakah itu pelakunya? Kayak apakah orangnya? Apalagi orang tuh panutan. Luai kita melihat di TV, orang tuh dikenal misalnya seorang ustazah, dibawa ke kubur meninggal lagi sidin sampai di kubur belukup di atas kubur, jangan hendak ditiru-tiru, itu gawian nang salah, itu gawian nang salah. Nah kalau menangis hanya sekedar bentuk kasih sayang ada jadi masalah, tapi kalau meratapi itu nang kada boleh nentu. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah menangis orang yang ahli maksiat karena menyesali kemaksiatan ini pahalanya besar dan malaikat bahiri hendak dapat pahala itu. Nah yang kedua dalam hadis itu dikatakan adalah it'amut ta'am, memberi makan orang lain. Ini pun malaikat sangat hiri, pahalanya sangat besar, memberi makan kepada orang lain. Nah ngaran memberi makan nih wadah kita banyak, cuman rajin ada imbel-imbelnya. Kia orang ke rumah suruh makanan, belum makanan bacakan doa selamat dulu jar, bacakan doa selamat, baik aja bang sebujurnya, cuman kayak lik pukul aja tuh yang ini, kayak tabulik modal memakani orang tapi minta orang doa selamat. Nah sebujurnya kada usahakan, tinggal suruh makani langsung kada jadi masalah, itu pun sudah sangat besar. Untuk apa? Untuk mendatangkan keselamatan untuk kita. Kan sedekah itu bentuknya macam-macam. Ada sedekah itu berupa harta, duit, pakaian, termasuk makanan. Kita bersedekah lawan orang makanan. Di dalam hadis Nabi SAW, as-sadaqah tasuddu sab'ina baban minasyarr. Sedekah itu menutup 70 pintu nang kada baik, pintu kejahatan. Apa-apa nang mau terjadi kepada kita nang pacangan terjadi tapi kada baik, dengan berkat sedekah itu tak tutup pintunya, pintu kejahatan itu. Nah ini harapan kita, nah ini harapan kita. Dan ini banyak dipraktikkan orang, memberi makan orang lain ini banyak dipraktikkan orang-orang saleh dahulu. Ada orang saleh itu ada nang beisi dapur khusus dan beisi juru masak seorang. Kada peduli jam makan kah, kada jam makan, bila ada datang tamu diberi makani, makan dahulu. Nah panan digawe makan warakah, padahal bilang tapi orang naik suruh makan dulu. Urusan kayak hendak bepandir bedudi, ada nama macam itu, ada nang macam itu. Dan kayak itu kalau kita mendengar kayak apa kisah guru sekumpul wasiat sidin kan, jadi sidin anak kunang berdua ini nya kadosa alim bener kan. Bila nya besi duit nang cukup sudah setiap hari kena memberi makani orang, jadi wali jangan inya, jadi wali inya jangan, biar inya kada mengajari orang, biar inya kada ahli ibadah tapi memakani orang hari-hari. Karena orang tuntong sembahyang kiau orang 20, orang tuntong sembahyang di musala raudhah kiau karena naik orang 20 hari-hari macam itu jadi wali aminya. Artinya apa? Pemahamannya ujar guru sekumpul tuh orang nang katuju memakani orang lain tuh ganal harapan jadi wali, ganal harapan jadi wali ini tuh. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini memberi makan orang lain, apalagi kita di momen bulan Ramadan ini memberi makan orang di waktu berbuka puasa pulang, maka pahala yang kita dapatkan itu berlipat-lipat ganda.
berlipat-lipat gandaan itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Sambunglah tali silaturahim. Silaturahim ini adalah menyambung ikatan kekeluargaan. Bilanya putus disambung, bila sudah tersambung jangan dipagat-pagat, itu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Dan silaturahim ini banyak manfaatnya. Di dalam hadis Rasul bersabda, man sarrahu ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyunsa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang senang Allah luaskan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, hendaklah dia sambung silaturahim. Dia sambung ikatan kekeluargaan. Nanggaran keluarga itu dang sanak sudah jelas. Kawitan maginnya, mamarina iya jua, sapupu iya jua. Sepupu baik sapupu itu di jihad abah ataupun di jihad mama. Nah, ini silaturahim. Cuman silaturahim ini ada aturan. Kada itu saya ini. Nada kada saya itu saya ini. Kan silaturahim ini umumnya kita tuh bilang ke rumah orang tuh ada aturan. Kada mau menggelunyur langsung masuk ke rumah orang. Kalaunya itu rumah kawitan masih kada menjadi masalah. Kalau itu rumah dang sanak dan kada ada di situ orang nang bukan mahram bagi kita, dang sanak haja ada, nah kada apa-apa masuk situ walau kada sing padahan. Tapi kalaunya ini rumah orang atau sapupu, apalagi itu kada mahram, nah itu masuk beizin. Dikatuk lawang, bilanya orang membukai, orang nyuruh naik hanyar masuk. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ramal apa? Akhir Ramadan kan bersambung Idul Fitri. Idul Fitri itu rame orang bilangan tuh menyambung silaturahim. Dan bagus itu. Cuman dijaga ketika silaturahim tuh jangan sampai melanggar adab-adabnya. Adab silaturahim napa? Ketika sampai rumah orang bakatuk, bila bakatuk baik-baik. 3 kali bakatuk ada 2 kali orang bulihkan lagi, jangan bagana-gana di hadapan rumah orang. Nah, bilanya suruh orang naik hanyar naik. Di mana kayaknya bila naik suruh orang duduk, situ duduk, wajib hukumnya. Kada boleh memilih seorang aku duduk di sini aja ajar. Jangan di orang sini, dah ajar aku di sini aja tenyaman. Ampun rumah ada menyuruh di mana tuan rumah maka di situ kita wajib duduk. Itu juga di saruan rajin. Ya tuan rumah naik sini nah. Duduk di tawing halat niat kosong masih dajar aku di balatar aja. Ini luput juga nentu. Nah, tuan rumah tuh ada memiliki tujuan bila menyuruh kita duduk di satu tempat. Mungkin tuan rumah tuh berisi undangan banyak, saruan banyak. Bila anggaran orang tuh duduk di palatar berdahulu, kayaknya orang ada mau masuk. Lalu suruh tuan rumah ke dalam. Atau misal suruh tuan rumah duduk di satu tempat. Kenapa kada di tempat nang lain? Karena mungkin tuan rumah tuh bilanya membiarkan si tamu ini duduk di tempat nang lain tadi, tamu ini bisa melihat keadaan rumah yang kurang nyaman dilihat. Tuan rumah ada hendak rumahnya kelihatan dalam keadaan kurang rapi, kurang bersih. Maka oleh tuan rumah suruh duduk di tempat ini, saya kira talindung. Nah, ini kewajiban tamu untuk mengambil tempat di mana disuruh oleh tuan rumah. Jangan memilih seorang. Jangan memilih seorang kecuali tuan rumah kada menyuruh tuh sarah aja tuan rumah di mana kan duduk kada jadi masalah. Nah, itu lain kisah. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Surungi orang lain pulang makan berataan kah ada jadi masalah mun tuan rumah menyuruh. Kada mahadang tuan rumah menyuruh bang ada apa-apa bilanya dihidangkan sudah di hadapan kita, maka itu makanan halal bagi nang menghadapinya. Kada mahadang tuan rumah kalau kayak surungi orang wadai karing butuh place. Nah, mahadang tuan rumah kan bukakan dosa. Boleh aja dimakan nento. Nah, boleh aja dimakan buka seorang. Kada badam ada jadi masalah, itu badab sudah. Karena memang apa-apa yang dihidangkan untuk kita, ketika dihidangkan maka itu sudah menjadi boleh lil ibahah bagi kita untuk memakannya. Tapi mun memberakat lain kisah lah, tuh mesti beizin berakat. Kalau kau misal mantang-mantang tuan rumah menyuruh beluruk ke dalam tas misal wadai karing. Nah, itu lain gitu tuh bapadah makanan itu. Nah, bapadah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Karena makanan di dalam jamuan itu jatuhnya lil ibah, boleh aja dimakan. Bukan litamlik, bukan jadi langsung pun kita beratan ngedah. Boleh artinya seapa kita makan habis kada jadi masalah. Yang penting
Jangan bau bulik urusan bahasa itu. Nah, urusan bepandir bahasa. Kecuali tuan rumah bawa aja tuan rumah bulik. Syukur bandar mun itu. Nah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, kemudian ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Washallu bil laili wan nasu niyam." Sembahyanglah kalian di malam hari ketika manusia sedang dalam keadaan tidur. Bahasa kita qiyamul lail. Nah, qiyamul lail ini sangat dianjurkan. Jadi gawian ibadah paling afdal di hari malam itu adalah sembahyang munnya kawa. Nang kawa itu siapa? Orang-orang yang kada ada halangan untuk salat. Kalau nya berhalangan pang macam kayak perempuan bangun tengah malam berdoa barang minimal berdoa. Kayak itu juga kita misal awak asal apa sudah kada kawan apa-apa berbuat ngalih anak kepauduan kada kawa. Nah, berdoa jangan tertinggal. Bentuk kita mendirikan ibadah di malam tersebut. Kalau kau sembahyang. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang beribadah di malam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban karena iman dan menuntut pahala dari Allah, maka diampuni bagi dia dosa yang telah lalu. Diampuni dosa yang telah lalu. Makin kesempatannya nyaman Ramadan nih. Bangun sahur awal kita. Apakah semata-mata bemasak warak rugi? Apakah semata-mata makan warak rugi? Ambil wudhu sembahyang 2 rakaat barang. Macam maka sudah berwitir malam tadi boleh hayali sembahyang boleh. Witir itu memang disunatkan akhir salat di malam hari, tapi amunnya kada di akhir boleh aja sembahyang lagi. Apalagi di bulan Ramadan witir sunat berjamaah. Udah kita berjamaah witir tuh imba isya, imba tarawih. Ada orang berjamaah witir hendak subuh. Nah, maka kayak apa? Umpat witir dilanggar di masjid. Kayaknya di rumahan, dia kata bangun tengah malam sembahyang itu masih sangat dianjurkan. Nah, bila orang sudah sembahyang di malam hari, ini orang tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian masuk ke dalam surga dengan penuh keselamatan, ya Nabi. Orang yang menebarkan salam, memberi makan kepada orang lain, menyambung silaturahim, dan sembahyang ketika manusia dalam keadaan tidur, ini orang kesempatannya besar untuk masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makin malam hari inilah di dalam riwayat dikatakan Allah tidak melantik seorang wali. Wali Allah tuh kada Allah lantik kecuali di malam hari. Artinya apa? Orang yang malam hari itu gawiannya guring dia, kada ada lalu ibadah, ini jadi wali itu tipis benar. Kalau kau merasa bah kayaknya aku ni wali, jangan merasa-rasa mun sampai yang tahajud je parai. Nah, jangan handang merasa jadi wali. Atau misal itu 7 orang wali tapi sampai yang malam parai, rugi ini itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Quran kan disebutkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Daripada malam hari itu hendaklah engkau tahajud. Tahajud itu artinya sembahyang setelah bangun guring. Nang gawiannya itu Mbak Isa. Nafilatan lak sebagai ibadah sunat bagi engkau. Kenapa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan mengutus engkau, menempatkan engkau di tempat yang terpuji. Jadi salah satu amalan jadi wali juga lain daripada memberi makan orang itu adalah sembahyang tahajud di malam hari. Makanya ada sejarah orang soleh, wali-wali Allah tunang kada bertahajud hari malam. Nah, kada bertahajud hari malam itu kada ada buan wali. Badatan wali-wali itu adalah orang-orang nang qiyamul lail itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi perlindungan kepada kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai, dijadikan kita sebagai hambanya yang bertakwa, bisa diberi taufik hidayah untuk memperbuat ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan di ibadah kita itu dibalas kita dengan balasan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu yang dapat ulun sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
الرحمن الرحيم رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فارق الفرقان وانزل القرآن بالحكمة والبيان. بارك اللهم لنا في شهر رمضان وعنا على الصيام والقيام ومخالفة الآثام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله. اللهم